Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin dan mineral. Ya, jadi apa sih vitamin dan mineral? Jadi, vitamin itu adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sendiri. Jadi, vitamin itu tidak secara alami diproduksi oleh tubuh kita sendiri, melainkan dari bahan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan lain sebagainya. Vitamin itu gabungan dari bahasa Latin vita yang artinya hidup dan amina itu amin yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen. Selain itu, vitamin dipandang dari sisi enzimologi adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Sedangkan mineral itu senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Jadi mineral itu diproduksi secara otomatis ya sama tubuh kita sendiri. Namun ada juga mineral tuh dari alam juga, seperti contohnya itu garam. Garam kan dari alam. Jadi, menurut The International Mineralogical Association tahun 1995 mengajukan definisi baru tentang definisi mineral. Jadi yang lamanya itu kan senyawa, definisinya itu senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Sedangkan menurut The International Mineralogical Association itu mineral adalah suatu unsur atau senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi. Jadi beda ya. Kalau misalkan yang lama itu secara alami dibentuk geologis, namun kalau yang baru ini melalui proses geologi dulu, begitu. Oke, kita lanjut ngebahas vitamin ya. Kan tadi udah dibahas pengertiannya. Nah, sekarang fungsi secara umumnya. Jadi, fungsi vitamin ini membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Dan untuk memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir itu ada untuk melengkapi karbohidrat, kalori, mineral, protein, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak juga fungsi-fungsi vitamin yang lainnya juga. Di sini vitamin itu dibagi menjadi dua kelompok atau dua sifat. Yang pertama itu vitamin larut dalam lemak. Macamnya itu seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua itu ada vitamin larut dalam air. Macam-macamnya itu vitamin B dan C. Namun vitamin B ini banyak macamnya. Terdapat 8 macam vitamin B. Oke, kita bahas dulu yang vitamin larut dalam lemak. Yang pertama itu ada vitamin A atau retinol. Kenapa sih disebut retinol? Karena vitamin ini berfungsi dalam pembentukan indera penglihatan yang baik dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selain itu juga, vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh kita. Vitamin ini sifatnya itu mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan udara. Dari mana sih kita mendapatkan vitamin A tersebut? Nah, kita bisa mendapatkan vitamin A dari makanan seperti susu, sayuran berwarna hijau dan kuning, buah-buahan yang berwarna merah dan kuning. Apa sih yang terjadi bila kita kekurangan atau kelebihan vitamin A? Jadi di sini ada gangguannya seperti rabun senja, katarak, infeksi saluran pernafasan, menurunnya daya tahan tubuh, kondisi kulit yang kurang sehat. Kondisi kulit kurang sehat itu seperti kering kulitnya, busik,
terus juga bersisik ya. Dan yang terakhir itu ada pembengkakan pada hati. Kedua itu ada vitamin D atau yang disebut juga kalsiferol. Kenapa disebut kalsiferol? Karena vitamin D ini berfungsi untuk membantu metabolisme kalsium dan memineralisasi tulang, mendorong penurunan berat badan, melindungi diri dari infeksi saluran pernafasan, meningkatkan peluang untuk hamil, mengurangi resiko kanker. Vitamin D ini bersifat kalsiferol atau tidak larut dalam air, larut dalam larutan organik dan minyak tumbuh-tumbuhan. Kita bisa dapatkan sumber vitamin D ini dari ikan, telur, susu, minyak hewani, minyak biji-bijian. Lalu kulit kita juga bisa memproduksi vitamin D loh, bila kita secara rutin berjemur pada saat pagi hari. Kita di sini bisa lihat ya, ada penyakit atau gangguan bila kita kekurangan atau kelebihan vitamin D. Yang pertama itu ada osteomalacia atau hilangnya unsur kalsium dan fosfor secara berlebihan. Yang kedua itu ada osteoporosis atau kerapuhan tulang. Yang ketiga itu ada rickettsia atau tulang melengkung kaki berbentuk X atau O. Jadi di sini penyakitnya banyaknya mengacu pada tulang ya. Jadi kalian harus sehat, harus banyak nih makan vitamin D biar tulangnya kuat. Lalu yang ketiga itu ada vitamin E atau tocopherol. Jadi vitamin ini berfungsi untuk menjaga kesehatan jaringan di dalam tubuh seperti kulit, mata, sel darah, hingga hati, melindungi paru-paru manusia dari polusi udara, dan sebagai senyawa antioksidan alami. Jadi bagus banget ya vitamin ini. Sifat vitamin ini itu basa jika tidak ada oksigen dan tidak terpengaruh oleh asam pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu sumbernya itu dari minyak sayuran, buah-buahan, susu, mentega, telur, ASI juga ada, dan ragi. Lalu penyakit atau gangguannya itu seperti pelemahan otot, jadi kita itu lemas ya, nggak berdaya gitu, nggak ada ototnya. Terus ada bisa sampai buta, kita bisa buta kalau kekurangan vitamin E, dan aritmia jantung, jadi mengacu pada irama jantung. Misalkan jantung kita itu berdetungnya itu kencang, kadang juga lambat gitu. Dan yang terakhir itu ada demensia atau perubahan dalam berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir itu ada vitamin K atau koagulasi. Jadi si vitamin K ini berfungsi dalam pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Jadi misalkan kita teriris pisau atau kita jatuh, maka si vitamin K ini akan bekerja untuk menutup si luka itu lagi. Yang kedua itu sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino dan asam glutamat. Nah, sifat si vitamin K ini tahan panas, tetapi akan segera rusak apabila terpapar senyawa asam, basa, dan cahaya matahari. Lalu, sumber makanannya itu terdapat pada sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, dan ikan. Lalu apa sih penyebab kekurangan vitamin K ini? Pertama itu ada pendarahan. Jadi misalkan kita kekurangan vitamin K itu si luka itu tidak menutup, jadi akhirnya itu akan terjadi pendarahan. Terus kesulitan pembekuan darah, jadi si darah itu terus mengalir, susah untuk dibekukannya. Terus yang ketiga itu menurunkan
kepadatan tulang. Oke, kita memasuki vitamin yang larut dalam air. Kita mulai dari yang pertama, vitamin B. Nah, vitamin B ini ada beberapa macam ya. Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Oke, kita di sini bahas yang vitamin B1 ya. Jadi, vitamin B1 ini dikenal juga dengan nama tiamin. Nah, vitamin ini itu memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengubah asupan karbohidrat menjadi energi. Nah, selain itu juga si B1 ini membantu proses metabolisme protein dan lemak. Dari sifatnya itu dia mengandung sulfur dan nitrogen. Vitamin B1 ini terdiri atas cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiasol. Dalam keadaan kering, vitamin B ini cukup stabil. Di dalam keadaan larut, hanya tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Sumber makanannya itu terdiri dari gandum, nasi, daging, susu, telur, kacang-kacangan. Sedangkan gangguannya itu ada kulit kering dan bersisik, penyakit beri-beri, gangguan saluran pencernaan, jantung, dan sistem saraf. Lanjut ke vitamin B2 atau riboflavin. Nah, vitamin B2 ini berperan sebagai salah satu komponen koenzim flavin mononukleotida dan flavin adenine dinukleotida. Dua enzim ini berperan penting dalam regenerasi energi bagi tubuh melalui proses respirasi. Selain itu juga si vitamin B2 ini fungsinya itu berperan dalam metabolisme protein, mengubah triptofan menjadi niacin, memperbaiki jaringan tubuh, pertumbuhan normal dan pengembangan produksi hormon, pembentukan sel darah merah dan antibodi. Bagus banget tuh, banyak fungsinya B2 tuh. Nah, si vitamin B2 itu sifatnya itu merupakan kristal berwarna kuning, orange, yang larut dalam air dan berfluoresensi kuning kehijauan. Nah, dia itu stabil pada pemanasan, oksidasi dan asam, tetapi peka terhadap sinar UV. Dalam diet terdapat dua bentuk riboflavin bebas, yaitu FAD dan FNN. Udah dibahas juga ya di fungsi tadi tuh. Nah, sumber makanannya ini ada di dalam daging, sereal, oats, yogurt, susu, jamur, almond, keju, hati, sapi, dada, ayam, telur, dan salmon. Bagus banget ya ini yang buat mau diet. Kalau misalkan kita kekurangan vitamin B2, maka gangguannya itu ada radang bibirnya sumbing, gangguan pertumbuhan, anemia, dan liver. Lalu vitamin B3 atau yang dikenal juga niacin. Kenapa disebut niacin? Karena vitamin ini berfungsi penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, dan protein. Serta di dalam tubuh kita itu vitamin B itu memiliki peranan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, vertigo. Jadi, berbagai jenis senyawa racun dapat dinetralisir dengan bantuan vitamin B3 ini. Lalu sifatnya itu berwarna putih, kristal berwarna putih, larut dalam air, tahan suhu tinggi, cahaya asam, alkali, dan oksidasi. Lebih stabil, cukup tahan terhadap pengolahan. Dari mana sih kita mendapatkan sumber vitamin B3 ini? Jadi kita dapat mengambil sumber ini dari ragi, hati, ginjal,
daging unggas, ikan, gandum, dan kentang manis atau umbi-umbian. Bagaimana sih bila kita kekurangan vitamin B atau kelebihan vitamin B3? Jadi kita di sini akan merasa kejang, kram otot, gangguan sistem pencernaan, anoreksia, dermatitis, dan demensia. Vitamin B5 atau yang juga disebut asam pantotenat berfungsi besar dalam berbagai jenis metabolisme seperti metabolisme karbohidrat, protein, lemak. Peranan lainnya itu menjaga komunikasi yang baik antara sistem saraf pusat dan otak. Lalu dan memproduksi senyawa asam lemak, sterol, neurotransmitter, dan hormon tubuh. Sifat vitamin B5 ini larut dalam air hingga tidak mampu disimpan oleh tubuh. Kita bisa mendapatkan sumber vitamin ini dari protein hewani, jeroan, gandum utuh, susu, ragi, telur, ubi, brokoli, dan kacang-kacangan. Lalu misalkan kita kekurangan vitamin B5, gejalanya akan merasa sakit kepala, mudah lelah, mudah emosi, sensasi perih pada lengan dan kaki, serta rambut rontok. Vitamin B6 atau juga disebut dengan pyridoxine. Vitamin ini berfungsi sebagai salah satu senyawa koenzim yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak seperti sphingolipid dan fosfolipid. Selain itu juga, vitamin ini berperan dalam metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Jadi vitamin B ini sangat membantu ya untuk menolak benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu sifat vitamin B6 ini larut dalam air dan alkohol, sedikit larut dalam pelarut lemak, peka terhadap sinar UV dan alkali. Pyridoxine tahan pemanasan. Makanannya itu terdiri dari beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Lalu jika kita kekurangan vitamin B6 ini, kita akan merasakan gangguannya itu TBC, pellagra, hypervitaminosis B6. Lalu ada vitamin B7 atau juga disebut dengan biotin. Nah, vitamin ini berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengurangan karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif. Sintesis dan oksidasi asam lemak memerlukan biotin sebagai koenzim. Pengeluaran natrium hidroksida ini dari asam-asam amino tertentu, terutama asam aspartat, treonin, dan serin, serta sintesis purin yang diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA membutuhkan biotin. Cara metabolisme biotin erat kaitannya dengan asam folat, asam pentonat, dan vitamin B12. Sifat vitamin B7 ini tahan panas, larut dalam air, larut dalam alkohol, dan mudah dioksidasi. Sumber makanannya itu kuning telur, hati, sereal, hammer, kedelai, kacang tanah, sayuran, pisang, jeruk, semangka, dan stroberi. Sedangkan kita kalau kekurangan vitamin B7 atau kelebihan vitamin B7 itu kita akan merasakan gangguan, kurangnya nafsu makan, mual muntah, sakit otot, kulit kering dan bersisik, dan kesemutan. Vitamin B9 atau asam folat merupakan bagian dari koenzim yang berfungsi penting dalam sintesis sel baru. Jadi si asam folat ini memproduksi sel-sel baru, sel-sel darah baru. Asam folat juga dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang dan untuk pendewasaannya. Lalu, suplementasi folat dapat banyak menyembuhkan anemia pernisiosa. Sifat vitamin ini kristal berwarna kuning dalam keadaan bebas, tidak larut dalam
air dingin dan lebih mudah larut dalam bentuk garam atau natrium. Lalu sumber vitaminnya ini terdapat dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Lalu penggangguannya itu seperti gangguan fungsi otak, sariawan, diare, pertumbuhan tulang belakang, anemia megaloblastik. Lalu dari vitamin B yang terakhir ini adalah vitamin B12 atau yang disebut juga cyanocobalamin yang berfungsi sebagai mengubah folat menjadi bentuk aktif, berperan dalam metabolisme semua sel, kofaktor 2 enzim pada manusia yaitu metionin, sintase, dan metilmalonil (KOA) mutase. Sifatnya itu kristal berwarna merah, rusak oleh asam encer, alkali, dan cahaya. Kerusakan selama pemanasan hanya 30% dan dapat diperoleh dari fermentasi bakteri. Vitamin B12 merupakan jenis vitamin yang khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Jadi kita mendapatkan sumber vitamin ini dari kerang tiram, hati sapi, ikan, susu, dan ragi. Sedangkan apa sih gangguannya? Gangguannya itu ada anemia dan gangguan saraf. Lalu yang kedua dari vitamin yang larut dalam air ini ada vitamin C atau juga disebut dengan asam ascorbat. Nah, vitamin ini berfungsi sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Dan vitamin C ini merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi di sekitar lingkungan kita. Selain itu, vitamin C ini dapat membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga risiko timbulnya berbagai penyakit itu degeneratif seperti kanker dapat diturunkan. Lalu sifatnya itu mudah larut dalam air, stabil pada kondisi kering, mudah rusak ketika larut atau oksidasi, tidak stabil dalam larutan alkali, dan stabil dalam larutan asam. Lalu vitamin C ini bersumber dari makanan seperti banyaknya itu ada di buah-buahan dan juga ada di sayuran. Contohnya itu seperti jeruk, stroberi, anggur, tomat, brokoli, dan masih banyak lagi. Bila kita kekurangan vitamin C ini, nafas kita akan pendek, kejang otot, pendarahan gusi, kulit, mata, dan mulut kering, hiperoksaluria, dan batu ginjal.